Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai harnessing, tema hari ini adalah mengenai harnessing digital technology dan experimental marketing strategy to maximize customer satisfaction. Sebenarnya buat kami ini adalah, buat saya ini adalah topik yang sangat menarik ya, gitu. Terlebih dengan adanya perubahan, perubahan yang sangat cepat di dunia digital ya, maupun juga dengan teknologinya. Jadi buat saya memang topik ini sangat relevan dan saat ini saya akan sedikit sharing mengenai apa sih yang sudah Betadine lakukan untuk memaksimalkan kepuasan pelanggannya, khususnya untuk memenuhi kebutuhan dalam perawatan luka. Kalau kita berbicara digital teknologi, sebenarnya kita sadari dalam apalagi dalam 2-3 tahun terakhir ini gitu ya, terlebih dengan COVID dan sebagainya, teknologi digital itu sangat berkembang dengan pesat gitu, dan ini yang menjadikan sangat exciting gitu, exciting untuk kita sebagai pemain, tetapi juga exciting untuk konsumen. Dan untuk Indonesia dalam hal konteks of di Indonesia itu sendiri, beberapa hal yang menarik, beberapa hal yang mendorong kenapa saya ini menarik atau sangat exciting. Pertama, kalau kita lihat dalam konteks budaya gitu ya, atau kebiasaan konsumen, kita melihat bahwa Indonesia ini sebenarnya ready gitu. Kalau teman-teman sempat ngecek, apalagi kita ngelihat data We Are Social, data terakhir ya tahun 2024, pada dasarnya Indonesia bisa dibilang termasuk negara yang terdepan ya, walaupun nggak selalu nomor satu, tetapi dalam beberapa data statistik itu memang kita sudah di atas rata-rata. Mulai dari digital bagaimana kita mengadopsi internet sudah lebih dari 60% ya. Kemudian juga bagaimana kita juga affinity terhadap kehidupan digital ini bisa dibuktikan dengan lamanya rata-rata masyarakat Indonesia istilahnya menggunakan internet itu bisa hampir 8 jam ya, sementara rata-rata dunia itu hanya sekitar 6 jam 40 menit. Dan selain itu juga kita bisa melihat apalagi generasi muda itu semakin banyak orang yang fasih menggunakan dunia digital gitu, dan faktanya gitu ya, Indonesia ini sekarang kita adalah negara nomor satu untuk TikTok gitu, dan ini yang menunjukkan bahwa digital dengan perkembangan sosial gitu ya, itu sangat menarik gitu, dan ini yang sebenarnya salah satu hal yang buat saya gitu ya, buat kami dari khususnya dari pihak marketing harus kita pahami dengan jelas gitu, karena ini akan memberikan dasar bagaimana nantinya kita akan merancang strategi digital kami. Nah, kemudian yang menarik yang keduanya tentunya dengan teknologi gitu, teknologi AI misalnya atau automation. Kalau kita berbicara tentang AI, zaman dulu kita kalau search teks, sekarang kita udah bisa pakai speech atau voice command atau juga melalui Google Lens gitu, itu mempermudah semua hal ya. Dan teknologi ini juga sangat kita harus berpikir teknologi digital itu bukan hanya untuk sosial media atau apa gitu, tapi kayak misalnya konektivitas antara device, misalnya smartwatch gitu ya, itu di mana orang udah terbiasa untuk mengukur kesehatan gitu, atau mengukur gue udah jalan kaki berapa banyak gitu ya. Bahkan di mobile phone pun sekarang kita udah bisa ngecek ini semua gitu. Nah, ini yang sebenarnya menarik khususnya buat saya ya gitu. Ini tentunya ini kayak ambisi suatu ketika gitu ya. Tapi kalau kita berbicara mengenai apa sih peluang-peluang kita dalam hal memaksimalkan pengalaman konsumen melalui digital, ini juga jadi salah satu peluang sendiri gitu. Tentunya PR-nya adalah bagaimana kita bisa mengakomodir atau meng-afford teknologi tersebut kan, itu adalah lain pihak, tapi lain soal. Cuman kalau kita mengenai ngomong teknologi, ini something yang sebenarnya bisa jadi peluang buat kita. Nah, yang poin ketiga yang saya highlight di sini adalah mengenai juga perkembangan digital finance, mulai dari e-wallet, QRIS, kemudahan bertransaksi. Hal ini membuat konsumen itu semakin mudah untuk konsumtif, tapi at the same time juga mudah untuk berinvestasi gitu. Mau banyak sekali sekarang aplikasi-aplikasi yang mendukung kita tuh untuk belajar invest gitu istilahnya. Nah, ini yang kalau kita melihat dari brand funnel gitu ya, di mana kita mulai berbicara mulai dari awareness sampai conversion, poin nomor 3 ini penting untuk dipahami karena ini juga nantinya akan membantu bagaimana kita mendesain program kita gitu. Nah, yang terakhir yang paling penting juga adalah bagaimana kita bisa melihat
perubahan evolusi sosial naratif dan engagement platform. Kalau zaman dulu kalau kita lihat mungkin yang melihat Facebook zaman dulu atau zaman dulu banget itu artinya udah kelihatan tuanya ya gitu. Cuman kalau kita melihat nih gitu ya, teknologi sebagai fungsi mengakomodasi engagement social engagement. Dulu kita hanya menggunakan social media untuk menjaga konektivitas pertemanan. Terus berkembang. Zamannya Instagram kita mulai berani mengekspresikan diri, gue lagi ngapain gitu ya. Tapi dengan TikTok bahkan kebebasan berekspresi itu juga makin makin jelas gitu ya. Tidak hanya dengan visual tapi juga dengan video gitu, dan bahkan bisa lebih 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 gila lagi gitu. Dan ini fenomena ini yang menurut saya juga patut dipahami dengan jelas. Kenapa? Karena social media bukan lagi media untuk menjaga konektivitas gitu, tetapi perannya sudah benar-benar jelas media untuk menyatakan opini kita ya, maupun media untuk ekspresi. Dan ini kalau kita perhatikan misalnya ya, betapa besar perannya digital itu adalah kalau kita lihat bagaimana kita menyuarakan concern kita terhadap Palestina. Itu semua dilakukan melalui social media ya, untuk create awareness. Itu adalah contoh yang paling buat saya itu paling monumental gitu ya. Dan itu TikTok itu lepas dari hanya sekedar dance, tapi justru benar-benar menjadi sumber informasi yang sangat kuat. Atau contoh yang paling relevan sama kita kayak Pilpres gitu ya. Kemarin betapa orang tuh langsung wah gila udah beneran semuanya deh gitu, mau mau lihat podcast apa semuanya tuh benar-benar. Jadi empat hal ini yang menurut saya adalah, saya melihatnya sebagai peluang tetapi juga sebagai tantangan gitu. Bagaimana kita sebagai pemilik merek bisa navigasi brand kita untuk tetap tampil gitu ya, brand kita, dan tidak hanya tampil tapi bisa juga dekat gitu. Kalau berbicara betadine, nah betadine itu kan betadine itu kalau kita bisa bilang itu adalah salah satu iconic brand ya di Indonesia. Kita juga udah termasuk brand yang memiliki pangsa pasar yang cukup signifikan dibandingkan dengan pemain lain. Apalagi kalau kita berbicara mengenai manajemen luka gitu ya. Tetapi kita juga masih punya tantangan nih gitu. Kalau kita dipersepsikan sebagai legend, being a legend it's not always a blast. Being a legend can be, I mean like itu nggak jadi bagus kalau there is a distance. Kadang-kadang kan gitu ya, kita sebagai istilahnya rakyat jelata ngelihat The Legend kan kayak ada distance ya. Nah ini yang sebenarnya buat saya jadi salah satu challenge untuk Betadine. Bagaimana kita bisa meningkatkan kedekatan lebih lanjut gitu ya, lebih jauh dengan konsumen. Dan kemudian juga PR kami adalah bagaimana kita bisa membantu yang namanya penetration ke more household gitu. Karena kita memang sudah market leader dan salah satu tantangan kita adalah bagaimana kita bisa terus mengembangkan penetrasi kita di pasar. Apa yang kita lakukan sebenarnya simple, ini visualisasinya simple banget ya gitu, tapi poinnya ada 3 gitu ya. Yang pertama kita berusaha memperbaiki istilahnya digital ekosistem kita gitu. Saya punya tim yang sangat instrumental ya dalam mengembangkan hal ini gitu ya. So I really thank you to my team. Dan kemudian yang perlu kita pahami ini juga adalah bagaimana kita selalu harus tahu apa sih perannya digital ekosistem ini terhadap situasi merek saya gitu. Apakah harus dan banyak sekali diskusi yang terkait di sini gitu. Dan yang kedua adalah bagaimana kita harus selalu menyediakan solusi content dan messaging yang speak to many of Indonesian family. Jadi again PR-nya kita tuh masih low awareness-nya untuk portfolio luka betadine yang lain, dan ini yang kemarin kita kerjakan gitu, dan alhamdulillah hasilnya juga baik gitu ya. Nggak cuman selain inovasi secara fisik di mana kita menawarkan alternatif treatment luka, tetapi juga secara messaging kita juga berusaha memahami apa sih peran brand yang bisa kita sampaikan, dan ini yang kita berusaha turunkan ke semua digital touchpoint yang kita yang ada, baik itu selain digital tentunya juga ada online offline ya. Nah, yang ketiga itu adalah bagaimana penting buat kita untuk menciptakan istilahnya engagement yang memorable melalui tonality yang distinktif dan konsisten. Ini buat saya penting. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak distinct, yang ada nanti orang lupa
apalagi sekarang tuh yang namanya digital, kalau orang bilang orang ngelihat iklan digital tuh udah kayak iklan ikan mas koki, cuman inget ngelihat ada chance itu cuma 3 sampai 8 detik gitu. Dan dengan banyaknya konten setiap hari, dan apa yang perlu kita lakukan untuk memastikan apapun yang kita sampaikan itu bisa memorable dan itu bisa dibantu dengan cara yang sesuai gitu. Cara yang sesuai, quality yang sesuai, kemudian juga terus yang sesuai. Kalau kita mau pakai KOL sesuai, jadi ini yang harus dipastikan gitu ya. Nah hasilnya dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih lagi ke majalah SWA nih gitu ya. Jadi apa yang kami dapatkan dari majalah SWA sebenarnya itu kayak semacam another affirmation terhadap apa yang sudah kita capai dalam waktu 2 tahun terakhir ini gitu, dimana kita melihat semua indikator yang menunjukkan kepuasan konsumen itu meningkat dengan baik ya gitu, meningkat dengan tajam, dan ini yang menunjukkan bahwa we are moving on the right direction. Apakah kita sudah mencapai yang kita mau? Saya masih percaya bahwa selama masih ada keluhan dari konsumen, itu artinya kita masih harus terus belajar dan terus memperbaiki. Tetapi indikator ini menunjukkan bahwa kita sudah ada di track yang benar gitu. Ini masalah konsistensi kita untuk terus keep pushing forward gitu ya, dan kemudian juga untuk istilahnya terus mengengage lah ke konsumen. Kalau saya boleh share tipsnya, yang pertama kalau kita berbicara mengenai kepuasan konsumen, selalu balik lagi untuk memahami sebenarnya siapa sih target audiens kita dan persona apa yang kita mau bangun, apa yang kita mau tawarkan gitu ya. Dan tawarkan di sini kita harus berpikir apa dalam konteks kehidupan mereka, apa sih yang kita bisa bantu, dan selalu mendesain your consumer digital experience based on your your brand health state. Merek yang masih challenge-nya adalah awareness, tentunya aktivasi digitalnya akan berbeda dengan orang yang challenge-nya adalah conversion. Saya dulu pernah menjadi konsultan yang dia UMKM dan dia mengembangkan mereknya melalui kegiatan yang viral. Jadi kalau ngomong awareness bagus, tapi mereka later on belajar bahwa sesuatu yang viral not necessarily bring business. Nah ini yang harusnya dipahami sebagai apa kita semua gitu ya. Dan yang penting juga dari sini adalah memastikan digital ecosystem itu sesuai dengan kategori. Kayak misalnya kategori care, kayak misalnya karena kami ada beberapa produk yang memiliki different type, itu juga memiliki challenge yang berbeda gitu, karena kita sangat harus kan kita juga comply dengan peraturan yang ada gitu ya. Terakhir juga selalu pastikan adanya offline online connection. Kenapa? Karena orang nggak hanya hidup di digital, pada saat kita berbicara kepuasan itu semuanya ya gitu, jadi itu pasti ada. Nah, poin nomor 3 yang menarik adalah pastikan kita memiliki resource yang cukup gitu ya untuk menciptakan skala yang dibutuhkan. Karena tantangan dari digital adalah kalau kita refer ke slide yang pertama, banyak peluang tapi kadang-kadang kita modalnya belum tentu cukup gitu ya. Jadi ini yang perlu dipastikan gitu ya, dan kita mesti balance gitu. Ada beberapa company yang mungkin memiliki kemampuan untuk langsung melesat gitu ya, memang in term of capitalnya kuat gitu, tapi ada juga yang mungkin lebih perlahan. Anyway, in any situation, try to understand that dan always balance antara quality sama reach of engagement. Dan yang terakhir adalah keep learning and keep improving. Kalau kita berbicara mengenai kebutuhan konsumen, itu nggak pernah ada habisnya. Pastikan kita pakai tuh yang namanya social listening tools atau brand health tracking, atau misalnya cek your efficacy of your campaign gitu ya. Apakah itu serve your purpose? Kalau kita ngomong objektif ya, goal of each campaign gitu. Dan try to understand konektivitas dari ujung ke ujung. Jadi bukan cuma marketing, tapi juga gimana our digital campaign ini bisa bring satisfaction and later on bisa menghasilkan bisnis yang juga jelas gitu.